membahas tentang integrasi numerik. Nah, pada integrasi numerik ini kita akan membahas tentang deskripsi masalah, metode-metode yang ada pada integrasi numerik, yaitu ada 5, ada integral Riemann, ada trapesium, ada Simpson sepertiga dan 3/8, ada Rambert, dan ada Gauss-Legendre. Ada yang terbagi dua, yaitu kuadratur Gauss-Legendre 2 titik dan kuadratur Gauss-Legendre 3 titik. Kemudian ada algoritma masing-masing metode serta implementasinya pada skrip program MATLAB. Nah, pada deskripsi masalah integrasi numerik ini, di dalam kalkulus telah kita pelajari ada dua hal, yaitu mengenai integral, yaitu antiturunan, dan derivatif, yaitu turunan. Nah, untuk integral sendiri, seperti yang kita ketahui ada integral tak tentu dan integral tentu. Nah, di mana dalam penyelesaian untuk integral tak tentu ini menggunakan rumus-rumus dasar dari pengintegralan, diintegralkan maka diperoleh suatu antiturunan kemudian ditambahkan dengan C. Sedangkan untuk integral tentu, untuk menyelesaikan integralnya digunakan rumus-rumus dasar integral seperti rumus integral polinomial, trigonometri, dan lain-lain. Kemudian setelah diperoleh, kita masukkan batas yang ada pada integral, yaitu batas bawah A dan batas atas B yang berada di sumbu X. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa integral tentu itu merupakan luas daerah yang dibatasi oleh fungsi dan sumbu X. Jadi, suatu daerah yang dibatasi oleh kurva dan sumbu X, atau dapat kita katakan bahwa luas daerah di bawah kurva, sehingga perhitungannya yaitu dengan menggunakan rumus integral, kemudian memasukkannya batasnya yaitu antiturunan yang diperoleh dimasukkan batas atas dikurangi dengan batas bawah. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa metode numerik itu nilainya nanti berupa nilai hampiran. Maka dalam integrasi numerik ini merupakan satu metode yang digunakan untuk memperoleh jawaban hampiran dari pengintegralan yang tidak dapat diselesaikan secara analitik. Jadi misalnya kita mempunyai suatu integral yang ingin kita selesaikan namun sulit untuk diselesaikan secara analitik, maka disinilah kita menggunakan integrasi numerik. Nah, perlu juga kita ketahui kenapa komputasi numerik ini dibutuhkan dalam menyelesaikan masalah integral tentu. Nah, dalam penyelesaian integral numerik, dalam perhitungannya itu dilakukan perhitungan yang banyak sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama, sehingga dalam perhitungannya dibutuhkan suatu bantuan komputasi atau komputer untuk mempermudah dan mempercepat perhitungan tersebut. Jadi dalam integrasi numerik ini memanfaatkan komputasi numerik untuk melakukan perhitungan yang terbilang rumit. Nah, sekarang kita masuk pada metode integrasi numerik, yaitu metode integral Riemann. Jadi dalam metode integral Riemann ini kita ingin mencari luas daerah di bawah kurva dengan cara melakukan pendekatan menggunakan partisi. Nah, dalam metode integral Riemann, partisi yang digunakan itu berbentuk persegi panjang. Jadi dalam metode integral Riemann ini kita mendekati luasan daerah di bawah kurva dengan cara membentuk suatu partisi-partisi berbentuk persegi panjang sebanyak n bagian. Kemudian untuk menghitung luas daerah di bawah kurvanya, yaitu dengan cara kita hitung luas dari setiap persegi panjang, di mana luas persegi panjang yaitu panjang kali lebar. Jadi lebarnya di sini merupakan delta x. Kemudian panjang atau tingginya yaitu nilai fxy. Jadi nilai fungsi dari x ke 1.
Nah, jadi untuk mencari luas daerah di bawah kurva yaitu kita jumlahkan seluruh luas dari partisi persegi panjang, yaitu kita jumlahkan luas persegi panjang pertama, yang kedua, sampai dengan luas persegi panjang ke N, sehingga diperolehlah rumus yaitu luas keseluruhan adalah sigma dari I sama dengan 0 sampai N fxi, di mana itu merupakan tingginya dikali delta xi yang merupakan lebarnya, di mana delta x itu sama dengan H. Jadi hasil jumlahan semua luas itu nantinya merupakan nilai hampiran dari luas daerah di bawah kurva. Nah, dalam integral Riemann terbagi menjadi 3, yaitu ada Riemann kiri, Riemann tengah, dan Riemann kanan. Nah, untuk Riemann kiri ini kita perhatikan pada gambar bahwa tinggi atau panjang dari persegi panjang itu menggunakan bagian kiri dari persegi panjang. Jadi kurvanya akan menyentuh titik sebelah kiri dari persegi panjang. Kemudian untuk Riemann kanan, kita lihat pada gambar bahwa kurvanya itu menyentuh persegi panjang pada bagian kanan. Dan untuk Riemann tengah, itu kurvanya menyentuh titik bagian tengah dari persegi panjang, sehingga kita mengambil suatu titik X-nya itu di antara interval dalam setiap partisi. Nah, sekarang kita masuk pada contoh soal integral Riemann, yaitu dengan penjumlahan Riemann kanan, estimasi luas di bawah kurva fx sama dengan x kuadrat ditambah 2 pada rentang nilai antara x sama dengan 0 hingga x sama dengan 2 menggunakan 4 persegi panjang. Nah, jadi di sini telah kita ketahui bahwa fungsinya itu adalah fx sama dengan x kuadrat ditambah 2, kemudian batas bawah dan batas atasnya, serta diketahui juga jumlah partisinya, yaitu ada sebanyak 4 persegi panjang. Nah, langkah selanjutnya itu kita mencari H-nya atau delta X-nya dengan menggunakan rumus B dikurang A per N. Dengan B-nya tadi itu adalah 2, A-nya 0, kemudian N-nya itu 4, sehingga kita mendapatkan H-nya itu 0,5. Selanjutnya kita mencari luas daerahnya itu dengan menggunakan pendekatan jumlah Riemann kanan. Jadi kita menggunakan rumusnya untuk mencari jumlah Riemann kanannya. Jadi langkah pertama itu untuk menentukan jumlah Riemann kanannya, itu kita tentukan dulu terlebih dahulu titik-titik X-nya dari 0 sampai 2, kemudian kita bagi menjadi 4 partisi, sehingga ini diperolehlah alasnya, di mana nanti ini digunakan untuk menentukan tinggi dari persegi panjangnya. Setelah itu kita mencari luas dari masing-masing persegi. Nah, untuk persegi pertama itu kita ketahui tadi bahwa delta X-nya itu adalah 0,5. Kemudian untuk tingginya itu 2,25, sehingga diperoleh luasnya yaitu 1,125. Kemudian untuk persegi panjang yang kedua, delta X-nya itu masih sama, yaitu 0,5. Kemudian dikali dengan tingginya yaitu 3, sehingga diperoleh luasnya yaitu 1,5. Nah, begitu seterusnya sampai kita memperoleh luas dari semua persegi panjang. Kemudian kita jumlahkan dari luas persegi panjang yang pertama, kedua, sampai dengan jumlah persegi panjang yang keempat, sehingga kita akan memperoleh
luas persegi panjang keseluruhan yaitu 7,75. Nah, jadi diperolehlah nilai hampiran luas daerah di bawah kurva dengan menggunakan jumlah Riemann kanan yaitu 7,75. Nah, di sini kita lihat pada gambar bahwa dalam jumlah Riemann kanan ini kurvanya itu akan menyentuh titik di sebelah kanan dari persegi panjang. Nah, selanjutnya kita ingin mencari errornya yaitu dengan cara menggunakan mutlak dari luas sebenarnya dikurang dengan luas pendekatan, kemudian dibagi dengan luas sebenarnya, di mana untuk luas sebenarnya ini digunakan rumus integral secara analitik, sehingga diperolehlah luas sebenarnya yaitu 20/3 dikurangi luas pendekatan yaitu luas yang diperoleh secara numerik yaitu 7,75. Kemudian dibagi dengan luas sebenarnya dan dikali dengan 100%, sehingga diperolehlah errornya yaitu 16,2%. Nah, ini ada contoh yang lain di mana contoh ini menggunakan jumlah Riemann tengah. Nah, pada penyelesaian contoh ini sebenarnya hampir sama dengan pada contoh sebelumnya, tapi di sini tingginya kita menggunakan titik bagian tengah dari partisi. Sedangkan untuk delta X-nya itu masih sama, sehingga kita menggunakan rumus jumlah Riemann tengah sehingga akan diperoleh luas hampirannya itu sama dengan 5,75 dan errornya yaitu 13,7%. Nah, di sini kita masuk pada contoh Riemann tengah. Di sini ada soalnya yaitu dengan penjumlahan Riemann tengah, estimasi luas di bawah kurva fx sama dengan x kuadrat ditambah 2 pada rentang nilai antara x sama dengan 0 hingga x sama dengan 2 menggunakan 4 persegi panjang. Nah, untuk contoh ini penyelesaiannya ini hampir sama dengan contoh sebelumnya, tapi di sini tuh tingginya kita menggunakan titik bagian tengah dari partisi. Dan untuk delta X-nya itu masih sama, sehingga kita menggunakan rumus jumlah Riemann tengah, kita peroleh luas hampirannya itu sama dengan 6,625 dan errornya itu kita peroleh 0,625%. Nah, ini adalah algoritma dari metode integral Riemann, di mana algoritma ini kita gunakan pada integral Riemann kanan, kiri, serta tengah. Sini ada inputnya, batas atas batas bawah, serta fungsi fx dan jumlah iterasi, yang outputnya itu hasil integrasi. Ini adalah langkah-langkahnya. Selanjutnya kita langsung saja ke metode MATLAB. Ada aplikasi MATLAB. Nah, ini ada clear yang berfungsi untuk membersihkan variabel yang sedang aktif. Ada CLC untuk membersihkan ke menu Windows. Kemudian ada inputnya yaitu batas bawah, atas, serta jumlah iterasi. Kemudian kita definisikan lebar H, di mana lebar H sendiri ini merupakan lebar dari satuan dari persegi panjang Riemann kanan. Kemudian di sini ada X link space. Nah, di sini jumlah titik pada persegi panjang apabila jumlah iterasinya 10 maka terdapat 11 titik. Pokoknya di sini kita gunakan n+1. Kemudian di sini kita hitung luas integralnya, dimana di sini saya menggunakan fungsi x kuadrat plus 2. Nah, sedangkan untuk Riemann luasan integralnya di sini ini adalah sebagai yang di sini
dimana sum ini menggunakan fungsi dari titik 2 sampai dengan n plus 1. Yang dimana di sini n plus 1 ini artinya misalnya kita ambil jumlah iterasinya 10, maka titiknya itu ada 11. Nah, makanya fungsinya di sini 2 sampai dengan n plus 1 terus dikali dengan h, karena rimang kanan itu sendiri konsepnya adalah persegi panjang, yaitu panjang kali lebar. Selanjutnya ini adalah untuk tampilan grafiknya pada rimang kanan. Terus ini tampilan grafik fungsi. Nah, di sini ada x2. Sini ada x2. Di sini kita definisikan variabel baru, dan di sini saya gunakan n-nya itu 150 agar grafik fungsinya itu nanti terlihat mulus. Kemudian ada f2, di sini kita definisikan fungsinya. Selanjutnya kita plot. Di sini saya menggunakan warna biru agar membedakan aksisnya, atau kita membedakan grafik kiriman kanan. Kemudian ini ada pengaturan tambahan. Di sini kita nyalakan gridnya, lalu kita kasih label x atau sumbu x-nya, lalu y labelnya atau sumbu y, lalu display hasil integrasi Riemann kanan, dan judul dari grafiknya itu metode Riemann kanan. Langsung saja kita run. Nah, ini untuk batas bawah, atas, serta iterasinya kita ambil dari contoh soal, karena ini kita menggunakan fungsi yang sama. Di sini kita dapatkan itu batas atasnya itu 2 dan batas bawahnya itu 0, n-nya 4 atau iterasinya. Nah, maksudnya batas bawahnya itu 0, atasnya itu 2, dan ada 4 iterasi. Nah, ini adalah hasil integrasi Riemann kanan, yaitu adalah 9. Kemudian ini adalah grafiknya, kita lihat. Selanjutnya kita masuk ke Riemann kiri. Nah, Riemann kiri ini hampir sama dengan yang ada di Riemann kanan. Terus di sini inputnya adalah batas bawah, ada batas atas, ada jumlah iterasi. Kemudian ini ada lebar h-nya. Kemudian ini jumlah titik-titik pada persegi panjang untuk mengetahui itu. Dan di sini kita masih menggunakan fungsi x kuadrat ditambah 2. Dan di sini untuk Riemann luasan integralnya, dimana sumnya ini menggunakan fungsi titik 1 sampai dengan n. Lalu ini adalah untuk tampilan Riemann kirinya. Terus di sini untuk tampilan grafik fungsi, begitupun dengan tampilan atau pengaturan tambahan grafiknya. Langsung saja kita run. Karena tadi kita menggunakan fungsi yang sama, maka batas bawahnya itu 0, batas atasnya itu 2, kemudian jumlah iterasinya itu ada 4. Nah, maka didapatlah hasil luasan dari integralnya adalah 7. Ini adalah grafiknya. Selanjutnya kita masuk ke Riemann tengah. Nah, pada ini sama pada Riemann kanan, Riemann kiri, inputnya itu adalah batas bawah, ada batas atas, dan jumlah iterasi. Kemudian kita definisikan H ini, dan pada Riemann tengah ini acuannya itu kita gunakan titik tengah,
dari persegi panjang. Nah, karena acuannya itu titik tengah, maka kita definisikan variabel baru seperti A1. Nah, kenapa di sini A1 plus 1 setengah H? Seperti kita ketahui bahwa A ini merupakan titik paling pinggir awal dari fungsi, sedangkan H ini adalah lebar dari persegi panjang. Kemudian kita definisikan juga B1-nya. Nah, di sini B1 ini merupakan titik tengah dari persegi panjang paling akhir. Lalu X-nya juga. Nah, kenapa di sini kita hanya menggunakan N saja, bukan N plus 1 seperti pada Riemann kanan yang kiri? Nah, karena pada Riemann tengah ini apabila iterasinya itu ada 10, maka titik tengahnya juga ada 10. Yang fungsinya kita masih menggunakan fungsi yang sama. Terus ini sama pada Riemann kiri. Nah, yang lainnya ini ke bawah sama pada Riemann kiri dan kanan. Jadi kita langsung saja run. Batas bawahnya itu 0, atasnya 2, dan jumlah iterasinya ada 4. Nah, jadi hasil integrasi titik tengahnya itu ada 8. Dan ini adalah grafiknya, kita lihat di sini titiknya itu berada di tengah. Nah, selanjutnya kita masuk pada metode trapesium. Nah, dalam metode trapesium ini, untuk mencari luas daerah di bawah kurvanya ini, kita melakukan pendekatan dengan menggunakan partisi, di mana partisinya di sini berbentuk trapesium. Jadi, tadi dalam jumlah Riemann atau integral Riemann, kita menggunakan partisi itu berbentuk persegi. Sedangkan untuk metode trapesium ini, partisinya itu berbentuk trapesium. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa rumus untuk mencari luas trapesium yaitu jumlah sisi sejajar dibagi 2 dikali dengan tinggi. Dengan sisi sejajarnya yaitu fx0 dan fx1. Untuk tingginya yaitu delta x-nya. Jadi jarak dari x0 ke x1, di mana delta x di sini sama dengan h. Sehingga kita peroleh rumus dari mencari integral Riemann dengan menggunakan metode trapesium yaitu h per 2 dikali fx0 ditambah fx1. Jadi ini merupakan rumus mencari luas daerah di bawah kurva dengan menggunakan metode trapesium atau satu trapesium. Nah, selanjutnya kita akan melihat bagaimana mencari integrasi dengan menggunakan metode trapesium, itu dengan beberapa jumlah trapesium. Jadi untuk mencari luas keseluruhannya yaitu dengan cara kita mencari luas setiap trapesium, kemudian kita jumlahkan luas semua trapesiumnya. Jadi untuk mencari integralnya yaitu kita jumlahkan luas untuk trapesium pertama, kedua, ketiga, sampai dengan trapesium ke n, dimana rumusnya untuk mencari setiap trapesiumnya itu kita menggunakan rumus sebelumnya yang kita peroleh untuk mencari luas dengan menggunakan satu buah trapesium, sehingga nantinya kita memperoleh rumus untuk metode trapesium yaitu dengan menggunakan beberapa partisi berbentuk trapesium, itu dengan h per 2 dikali f0 ditambah 2 sigma i sama dengan 1 sampai n dikurang 1 fi ditambah fn. Jadi ini merupakan rumus metode trapesium dengan n buah partisi. Nah, untuk contohnya sini untuk mencari integral dengan menggunakan metode trapesium. Soalnya itu hitung integral 0 sampai 1 3x² dx
menggunakan metode trapezoida, selang H sama dengan delta X sama dengan 0,1. Nah, langkah penyelesaiannya di sini yang pertama kita tentukan dulu titik-titik X-nya terlebih dahulu, sehingga kita akan memperoleh nantinya delta X-nya itu sebagai tinggi dari trapesiumnya. Kemudian dari titik-titik X yang ada, kita akan menentukan fx-nya, dimana fx-nya ini yang nantinya akan menjadi sisi sejajar dari trapesiumnya. Kemudian kita masukkan rumus dengan menggunakan metode trapesium dengan n buah partisi, sehingga kita akan memperoleh luas seluruhnya yaitu 1,005. Kemudian kita akan membandingkan dengan menggunakan metode analitik, di mana kita memperoleh nilai integralnya yaitu 1. Sehingga di sini dapat kita lihat bahwa galat atau errornya itu ya 0,005. Nah, selanjutnya kita masuk pada algoritma metode trapesium. Nah, di sini inputnya yaitu batas atas batas bawah, ada fungsi fx dan jumlah iterasi. Yang outputnya itu hasil integrasi. Dan ini merupakan langkah-langkahnya. Langsung saja kita ke program MATLAB. Sini sudah saya buat program MATLAB-nya. Nah, sini inputnya itu ada batas bawah, ada batas atas, terus ada jumlah iterasi. Kemudian di sini kita definisikan lebar H dan jumlah X-nya. Ini penjelasannya sama pada reman kanan, reman kiri, dan reman tengah. Kemudian di sini kita gunakan fungsi ini. Dan untuk reman luasan integralnya kita gunakan ini. Kemudian ini ada tampilan grafik trapesiumnya. Kemudian ada tampilan grafik fungsi. Ini sama saja dengan yang kita jelaskan sebelumnya. Di sini plotnya kita gunakan warna merah dan warna biru. Kemudian kita nyalakan aksisnya. Lalu untuk pengaturan tambahan pun ini sama pada reman kanan, reman kiri, serta reman tengah. Dan langsung saja kita run. Sini ada nilai batas bawah integral, itu kita ambil 1. Kemudian ada batas atasnya itu 10. Lalu kita ambil 9 iterasi. Nah, sini kita lihat hasil integrasi trapesium itu 62,0136. Ini adalah grafiknya. Ini berbentuk trapesium, terus ini juga berbentuk trapesium, ini juga, dan seterusnya. Sekarang kita lanjut ke metode berikutnya, yaitu metode integrasi Simpson super 3. Nah, di sini menurut bahasanya di sini sepertiga karena kita menggunakan titik berak. Nah, kalau tadi integral trapesium menggunakan pendekatan trapesium, sekarang kita menggunakan yang mirip dengan trapesium, tapi kita dekati dengan trapesium yang kita bagi lagi menjadi 2 bagian yang disebut dengan metode Simpson sepertiga. Nah, pendekatan yang kita gunakan di sini sebenarnya adalah fungsi parabola, tapi ini mengembangkan integrasi trapesium. Jika kita lihat dari ilustrasi, di sini kan batas dari XI
dikurang 1 sampai dengan xi ditambah 1 dengan titik tengahnya yaitu xi. Dengan aturan trapesium, kita mencari luas untuk trapesium yang pertama dan trapesium yang kedua, kemudian kita jumlahkan. Nah, dengan menggunakan aturan sistem dengan titik tengahnya itu berbobot 2, maka kita akan memperoleh luasnya yaitu delta x dibagi 3, di mana untuk fxi-nya itu kita kalikan dengan 2. Karena tadi untuk xi itu adalah titik tengahnya dengan bobotnya adalah 2, sehingga kita memperoleh luasnya yaitu delta x dibagi 3 dikali fxi dikurang 1 ditambahkan 4 fxi ditambah fxi ditambah 1. Nah, menggunakan pembobotan di tengah, sehingga di sini kalau saya buat trapesiumnya pecah-pecah, karena kita menggunakan 3 titik yang berarti x0, x1, dan x2. Di mana x0, x1, dan x2 ini disebut sebagai trapesium yang pertama atau metode Simpson yang pertama. Kemudian x2, x3 sampai x4 yang di sini itu adalah bentuk yang kedua. Oleh karena itu, maka selangnya ini nanti pembagiannya itu harus diupayakan pas, di mana ini berarti jumlahnya harus genap. Untuk trapesium pertama, kita menggunakan pendekatan seperti yang kita peroleh sebelumnya. Begitu juga untuk trapesium yang kedua sampai dengan trapesium yang ke-n. Semua delta x yang ada di sini, semua kita distribusikan keluar. Berarti yang ada di dalam adalah fx0 ditambah 4, fxi ditambah 2 fx2 sampai dengan plus fxn. Berarti untuk menyederhanakan bentuk ini kita menggunakan rumus luas, di mana rumus luasnya itu sama dengan delta x per 3 dikali fx0 ditambah 4 sigma sama dengan bilangan ganjil sampai n kurang 1 fxi ditambah 2 sigma i genap sampai n kurang 2 fxi ditambah fxn. Selanjutnya kita masuk pada contohnya, yaitu hitung integral dari 3x kuadrat terhadap dx dari 0 sampai 1 menggunakan metode Simpson sepertiga selang h sama dengan delta x sama dengan 0,1. Nah, selangnya di sini yang 0,1 dibagi lagi dengan panjang selang 0,1. Berarti kan kita jumlahnya itu genap, yaitu 10. Kemudian kita cari fx-nya atau luasnya menggunakan rumus integrasi Simpson sepertiga, di mana untuk rumusnya itu delta x per 3 dikali fx0 ditambah 4 dikali sigma dari i yang merupakan bilangan ganjil yaitu 0, 1, 0,3, 0,5 sampai 0,9 dikali fxi ditambah 2 kali sigma i yang merupakan bilangan genap sampai n dikurang 2 fxi ditambah fxn. Nah, di sini untuk x 0,2 sampai 0,8 ditambah fxn yaitu x-nya di 1, sehingga kita peroleh fxn-nya itu adalah 3. Kemudian kita lakukan perhitungan dengan cara kita masukkan nilainya sehingga kita akan memperoleh luasnya itu sama dengan 1. Selanjutnya kita akan mencari bagaimana integral dengan menggunakan metode analitik. Nah, sehingga kita memperoleh nilai integralnya itu sama dengan 1. Jadi, dari sini dapat kita lihat bahwa error atau galatnya itu antara mencari integral dengan menggunakan metode numerik dan mencari integral dengan cara analitik. Errornya itu sama dengan 0. Selanjutnya kita masuk pada algoritma, metode Simpson serta program MATLAB-nya. Nah, di sini algoritma input batas-batas atas, batas bawah,
dan jumlah segmen atau itu partisi. Kemudian fx-nya kita gunakan ini. Nah, langkah-langkahnya itu definisikan fungsi yang diintegrasi ini, kemudian batas atas, batas bawah, terus jumlah partisi. Ini nanti pas di command Windows. Kemudian kita hitung lebar segmen, dimana ini adalah rumus untuk mencari delta X atau jarak titik X. Kemudian inisialisasi jumlah sumnya menggunakan ini FA ditambah FB. Lalu di sini ada X1 sama dengan AHB. Ini adalah penentuan titik X dari batas bawah A ke batas atas B dengan jarak titik X yaitu H. Dan ini adalah rumus untuk mencari errornya. Yang display ini adalah untuk desain hasilnya nanti. Langsung saja kita run. Nah, di sini batas bawahnya kita ambil 1, batas atas kita ambil 10, dan partisinya itu 9. Nah, jadi di sini kita dapat hasil dari persamaan ini dengan menggunakan Simpson per 3, yaitu nilai X-nya itu 999, nilai pendekatannya itu 1147, dan besar errornya itu 0,1290323. Maaf, di sini harusnya pangkat 2. Nah, selanjutnya kita beralih pada Simpson 3/8. Nah, sama dengan metode trapesium yang dikembangkan sebagai Simpson sepertiga, dikembangkan lagi jadi Simpson 3/8. Pendekatannya adalah pendekatan fungsi kubik. Dari metode yang sepertiga, pendekatannya itu fungsi kuadrat sehingga koefisien 1, 2, 1. Sekarang pendekatan fungsi kubiknya itu koefisiennya 1, 3, 3, 1. Nah, metodenya sama dengan metode sebelumnya, yaitu pembobotan di tengah, tapi sekarang dibagi menjadi 3 bagian. Kemudian di sini ada trapesium pertama, kedua, dan ketiga. Masing-masing trapesium ini kita hitung dengan menggunakan konsep dari metode trapesium, yaitu delta X dibagi 2 dikali dengan jumlah sisi sejajarnya. Karena di sini kita menggunakan pembobotan Simpson, berarti untuk setiap selang dari X0 sampai dengan X3 kita boboti 1, 3, 3, 1, sehingga kita akan peroleh luasnya yaitu 3/8 delta X dikali fx0 ditambah 3 fxi ditambah 3 fx2 ditambah fx3. Dengan menggunakan pembobotan di titik tengah, dari sini kita perhatikan bahwa dari x0 sampai x3 itu menjadi satu bagian. Begitu juga dari x3 sampai x6 itu merupakan satu bagian, dan seterusnya sampai xn dikurang 3 sampai xn itu merupakan satu bagian. Saat untuk selang x0 sampai dengan x3, kita menggunakan rumus yang telah kita peroleh sebelumnya. Begitu juga dari selang x3 sampai dengan x6, kita juga menggunakan rumus yang telah kita peroleh sebelumnya, dan seterusnya sehingga nantinya kita akan memperoleh luas dengan menggunakan integrasi Simpson 3/8. Nah, contohnya, hitung integral dari 3x pangkat 3 terhadap dx dari 0 sampai
3 menggunakan metode Simpson 3/8, selang H sama dengan delta X sama dengan 0,2. Jadi langkah penyelesaiannya yang pertama, kita membaginya itu menjadi beberapa trapesium, sehingga kita akan memperoleh untuk integrasi Simpson 3/8 untuk bagian yang pertama, yang kedua, sampai dengan bagian yang ke N. Jadi kita harus membagi partisinya dengan jarak deltanya itu atau delta X-nya itu 0,2, sehingga kita akan memperoleh X-nya seperti yang ada pada tabel dan titik X-nya. Kemudian kita menggunakan luas integrasi Simpson 3/8 lalu masukkan nilai-nilai yang ada, sehingga dengan melakukan perhitungan kita akan memperoleh nilai luas daerah di bawah kurva. Dengan pendekatan integrasi Simpson 3/8 kita peroleh luasnya yaitu 27. Selanjutnya kita bandingkan dengan mencari integral dengan menggunakan metode analitik, di mana kita peroleh bahwa hasil integralnya yaitu 27. Sehingga dari sini kita lihat bahwa galat yang dihasilkan adalah 0. Selanjutnya kita masuk pada algoritma metode Simpson 3/8. Sini kita input atas bawahnya 1,8, atasnya 3,4, dan jumlah iterasi atau jumlah segmennya 9. Kemudian sini ada H sama dengan B dikurang A per N. Ini untuk menghitung lebar segmennya, atau ini rumus untuk mencari jarak titik X-nya. Kemudian input juga fungsinya. Ini fungsinya saya buat secara terpisah. Ini fungsinya. Lalu ini adalah desain tampilannya nanti. Nah, di situ ada iterasi, ada XI, ada fXI. Lalu ini adalah skema numeriknya. Untuk I sama dengan 1 hingga I sama dengan N dikurang 1. Terus X sama dengan X ditambah H. Nah, jika mod 1,3 sama dengan 0, maka sigma sama dengan sigma ditambah 2 dikali fx. Kemudian kita else sigma sama dengan sigma ditambah 3 dikali fx. Kemudian kita n. Kemudian kita lihat lagi tampilannya. Untuk I plus 1 X sama fx nya. Kemudian kita n. Nah, ini untuk kita hitung errornya. Kemudian ini untuk outputnya, itu adanya seperti sudah hasil integrasi. Langsung saja kita run. Fungsinya tadi itu kita kasih nama itu F. Nah, sini kita lihat, sini ada 9 iterasi dan hasil integrasinya yaitu 23,914749.